Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini pertemuan pertama saya saya dengan kalian. Ini suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas Pak. Oke. Pada mata kuliah manajemen bank syariah, ya, kita kuliah insya Allah setiap hari Senin pagi ya. Pertama kali kita kuliah di jam pertama. Saya akan perkenalan dulu deh. Ini saya Andri ya, dosen di Fakultas Syariah. Pada dasarnya saya itu home base-nya perbankan syariah ya, prodi baru ya. Dulu tapinya di HES juga saya. Cuman saya dipindahkan ke prodi perbankan syariah. Jadi mata kuliahnya manajemen bank syariah, dan ternyata kirain saya di HES itu udah nggak ada MBS, ternyata ada, tapi tidak apa-apa ya. Kemudian karena ini kalian udah semester 3 lah ya, saya menganggapnya ini kemampuan analisa kalian diuji lah di sini ya. Jadi agak berbeda dengan di semester 1-2 ya. Dan saya menginginkan kemampuan analisa kalian ini dikeluarkan di MBS ya. Karena kita lihat nanti UTS UAS-nya nggak terlalu ngaruh ya. Jadi saya UTS-nya nggak akan tulis ujian kayak tulisan gitu ya. Mungkin ada, tapi itu hanya review aja. Dan nilainya juga nggak terlalu signifikan ke mata kuliah ini ya. Jadi kelulusannya nggak dari sana. Tapi nanti akan ada tugas project yang akan saya kasih. Dari roadmap itulah. Jadi kan harus baca roadmap-nya. Itu roadmap terbaru ya, 2020, Desember 2020. Jadi kalian harus baca apa sih rencana ke depan ya dari OJK untuk perbaikan di perbankan syariah. Permasalahannya juga harus ini, sehingga nanti di sana ada muncul analisa untuk membahas kasus-kasus di perbankan syariah, dan kalian harus mempunyai gagasannya tertulis, dan itulah menjadi proyeknya. Tapi saya akan tiap minggu itu akan terus memberikan materi ya, materi terkait dengan MBS tetap ya. Saya ini dulu ya. Nah, kemudian ini kontrak kuliah kita ya. Jadi 14 kali pertemuan, insya Allah saya akan ini. Ini kita nggak tahu ini di kampus ini hybrid learning, blended learning, atau hybrid learning. Seperti apa metodenya? Cuman yang saya tahu adanya mix ya, antara online dengan tatap muka. Tapi karena kalau tatap muka saya juga belum tahu gimana, jadi kalian juga harus bersabar. Tapi kalau mau bimbingan, saya pastikan kalian bisa ke kampus. Karena nanti akan ada bimbingan untuk progres proyek kalian. Ya. Jadi kalian boleh menemui saya, tapi harus WA dulu sebelumnya ya. Pak, saya mau ketemu besok, boleh. Ya, bimbingan. Ya. Nah, jadi nanti pembelajarannya untuk daring ya, itu ada 2 metode, asinkronus dan sinkronus. Asinkronus itu metode pembelajaran yang nanti saya tidak Zoom lagi, jadi mungkin nggak tiap minggu Zoom, tapi nanti saya akan membagikan video materi perkuliahan ya, yang akan saya linknya di share di e-kuliah melalui YouTube ya. Kemudian pasti ada tugas ya, minggu ini nggak ada ya, perkenalan aja. Jadi minggu depan kita mulai tugas dan atau kuis ya, dan itu masuk ke dalam partisipasi. Jadi partisipasi adalah saya menghitungnya dari absensi dan kuis. Ya, kuis ya mungkin 20, paling sedikit 10 soal ya. Paling banyak mungkin 20 soal ya. Kemudian sinkronus. Sinkronus kayak gini ya, live streaming ya. Kita berjauhan tapi dengan live melalui Zoom meeting.
Nah, setiap pertemuan insya Allah akan ada tugas atau kuis yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Setiap pertemuan mahasiswa harus mengisi absensi ya, absensi harus ada ya. Kemudian nanti jangan lupa BAP diisi ya, BAP ya. Siapa perwakilan aja, 1 orang. Kemudian mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 11 kali lah ya. Pertemuan dari 14 kali pertemuan. 11 kali. Jadi ya wayahnya kalau daring mah lah Mas ini aja join ya. Kalau dulu kan ada aja kalau offline itu ada aja. Pak saya telat atau apa-apa lah. Tapi kalau daring saya pikir kalian bisa belajar dimanapun ya. Sambil di jalan tadi ada yang nge-WA saya juga. Lagi dipakin ya silahkan aja. Ya. Kemudian pertemuan tatap muka dilakukan. Boleh kalian langsung ketemu saya untuk bimbingan ya. Tadi saya katakan di kampus atau di mana ya. Di kampus aja lah, di kampus ya. Saya itu kantornya di kemahasiswaan ya. Kalau kalian ini kemahasiswaan Unisba itu dekat LPPM atau di Purnawarman ya. Purnawarman 63 atau dekat itulah dekat Matahari, Cafe Matahari ya. Depan banget pasti tahu lah yang pernah ngambil jaket alma mater ya. Nah, di sana saya tugasnya di sana ya selain di fakultas. Kemudian tugas semua disubmit di kuliah ya. Jadi saya akan bikin fasilitasnya dulu, forumnya dulu ya, ruangnya untuk mensubmit tugas ya. Kemudian saya akan wajibkan kalian untuk mengikuti webinar. Jadi kalian itu harus ikut webinar minimal 2 lah ya dan dibuktikan dengan e-sertifikatnya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Cara yang gratisannya. Dalam 1 semester itu minimal 2 kali dan itu akan masuk ke dalam poin penilaian yang project. Ya. Jadi kalau nggak ikut webinar, kalian nggak ikut webinar, ya nilainya akan kecil atau bahkan tidak lulus. Ya, jadi carilah selama 6 sekarang itu kan September sampai atau boleh webinar tapi yang tentang bank syariah ya, jangan yang lain. Tentang boleh asuransi, LKNBS, boleh tentang saham ya. Nanti kan itu akan jadi project kalian. Jadi untuk mendukung project kalian. Jadi kalian harus ikut webinar ya, wayahna. Ya cara yang gratis, kalaupun yang bayar paling kalau saya pernah lihat 100.000 gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini dalam rangka merdeka belajar. Ya, jadi kalian harus belajar dimanapun ya, tidak dengan saya pun tidak apa-apa ya, tapi memang perlu webinar ini manfaatkan karena kalian itu kalau dulu kan ikut seminar itu mahal ya, sekarang murah ya karena online ya, harus dimanfaatkan. Jadi kalian harus saya wajibkan, ini wajib ya hukumnya ya. Jadi nanti kalian UTS-nya ya, cukup aja Pak saya punya sertifikat ya udahlah kamu punya nilai. UTS-nya gitu doang ya. Gitu dong, nggak lihat nanti, tapi itu jadi salah satu syarat webinar itu ya untuk lulus dari mata kuliah saya. Paham? Ya, gitu ya. Kemudian ini penilaiannya ini ya, partisipasi 20%. Tadi saya lihat partisipasi itu saya ambil dari absensi dan kuis ya. Pokoknya 20% lah. Apakah absennya 5%, kuisnya berapa ya, gimana nanti lah. Pokoknya gitulah ya. Kalian bayangin dulu lah. Tugas 60%, jadi paling banyak tugas. Karena saya akan membagi 2, ada individu, ada kelompok. Yang individu itu kalian tadi ya, ada tugas review jurnal. Saya akan berikan jurnal atau kalian mereview jurnal. Jadi kalian dari sekalian cari jurnal ya, yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, silahkan cari jurnalnya di Google Scholar ya, atau nanti saya akan bagikan juga jurnal-jurnal yang bisa kalian review, atau juga kalian cari di Sinta ya. Nanti kalian carilah jurnal-jurnal yang dianggap jadi referensi. Kalian review jurnalnya, mungkin itu menjadi tugas ya. Individu ya. Kemudian ikut webinar dan presentasi nanti apa isi dari webinar itu ya. Dan membuat dari review jurnal dan webinar itu nanti kalian mempunyai ide gagasan. Nah, nanti juga ada
untuk pemecahan masalah perbankan. Jadi kalian punya ide, oh Pak, saya punya begini, ide-ide aja. Ya, dan ide-ide itu dituangkan ke dalam tugas kelompok. Ide-ide yang tadi kalian review jurnal, kalian ikut webinar, ya, kemudian kamu terinspirasi dari materi itu, kemudian dari kuliah saya, ya, kemudian kalian terinspirasi sehingga kalian punya gagasan, punya ide, kemudian bikin kelompok. Kelompoknya terserah kalian. Mau kelompoknya dengan kelas lain boleh, mau kelompoknya dengan adik kelas boleh, mau kelompoknya dengan beda fakultas boleh, terserah. Ya, kalian nggak punya teman di kelas ini, nggak ada yang cocok. Kalian cocoknya dengan fakultas teknik, nggak apa-apa. Bebas. Atau kalian menunggu, ini saya punya ide nih. Tapi ide saya itu saya harus punya partner yang bisa secara keilmuannya. Wah, kamu itu misalkan bikin animasinya, bikin videonya, ini kamu perlu partner orang teknik, orang Vkom. Ya, silakan. Ya, bebas, ya. Ya. Pokoknya saya bebasin. Nah, nanti tugasnya kelompoknya kalian bikin luarannya kalian bebas ya. Kalian boleh PKM, program kreativitas mahasiswa. Nanti juga saya akan kirim itunya, panduannya. Bikin proposal. PKM sendiri ada 5 bidang. Ya, 5 bidang itu. Bidang penelitian, riset, ada bidang pengabdian pada masyarakat, ada bidang teknologi, ada bidang kewirausahaan, kemudian ada bidang ini cipta karya, karsa cipta. Karsa cipta itu ide-ide yang futuristik yang nanti kira-kira kamu itu ke depan tuh kayak gimana, yang belum terjadi lah karsa cipta itu ya. Atau PKM artikel, jadi kalian bikin artikel ilmiah dan gagasan tertulis, atau futuristik gagasan GFK, gagasan futuristik yang nanti kalian bikin videonya. Terserah. Atau bisa juga kalian membuat artikel proyeknya yang siap publish. Jadi kalian sudah siap dari gagasan itu ya, dari gagasan yang kamu peroleh dari review jurnal, dari webinar, dari kuliah. Kemudian kalian punya ide-ide, itulah gagasan itu kalian dituangkan. Tadi bisa dari PKM, atau kalian bisa bikin artikel yang siap publish ke jurnal. Ya, nanti saya akan bimbing kalian. Silakan. Makanya saya kalau mau bimbingan langsung boleh. Kalian punya gagasan dulu, nanti saya arahkan. Oh, ini ke sini, ke sini, ke sini. Gitu ya. Jadi kalian tidak usah khawatir, Pak. Bingung, saya akan arahkan itu. Jadi nggak usah takut ya. Karena semester 3 itu udah the next level kalian itu. Jadi kalian tugasnya juga ya analisanya harus kuat ya. Nggak lagi kayak semester 1-2 ya. Nah, baru UTS UAS ya 20% ya. Jadi ini digabungin UTS UAS 20%. Ya, jadi ini hanya mereview aja. Mereview materi yang saya pernah kasih, kalian merefresh kembali lah. Jadi UTS itu merefresh kalian untuk mereview dari perkuliahan pertemuan 1-7 dan pertemuan 8-14. Jadi direview oleh UTS dan UAS. Jadi semacam itu aja ya UTS UAS. Jadi nggak, nah ini kalau 20% nggak terlalu signifikan untuk kelulusan kalian ya. Ada pertanyaan sampai sini? Seru ya? Jadi ini mata kuliah tugasnya seru banget. The next level dari semester sebelumnya. Ya, jadi kalian tidak usah terbebani, kerjakan saja. Dan kalian harus banyak baca. Tadi saya katakan bahwa review jurnal menjadi kunci, dan salah satunya adalah banyak baca dan banyak lihat berita.
Jadi kalian harus update berita terkait perbankan. Jadi nonton berita aja tuh jangan berita ya boleh politik dikit-dikit ya. Tapi lihat berita yang ekonomi, ya, pergerakan saham, COVID terhadap ekonomi, UMKM, itu kalian harus tiap hari, tiap pagi baca. Atau ke Detik Finance, Kompas Finance, CNBC, itu tiap hari ada analisa-analisa dari para ahli. Ya, kamu tonton, ya, seru-seru ya, yang kalau kalian nonton itu. Jadi kalau terbiasa, kemudian ada istilah-istilah ekonomi perbankan yang kalian nggak tahu ya cari. Oh, ini apa nih? Kalian cari. Jadi jangan mulai dari sekarang jangan nontonnya sinetron ya bolehlah sekali-sekali tapi jangan itu ya. Jadi pagi-pagi itu harus disuguhi dengan berita-berita terkait dengan finance. Ya, kalian mahasiswa lah. Jadi kalau kalian tidak terbiasa dengan itu gimana nanti ya? Setelah lulus kalian belah-belah apa saya nggak ngerti apa ini gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi mau saya terbiasakan oleh mendengar berita-berita yang gitu ya. Boleh Mbak lihatnya, jadi jangan lihatnya politik terus gitu ya. Ya mungkin kalau orang politik, orang hukum biarlah orang hukum yang memikirkannya. Ya. Jadi kita ini sebagai orang syariah, hukum ekonomi syariah yang punya cita-cita nanti ke depan itu jadi banker, jadi pengacara, ya, jadi hakim yang mengurusi ekonomi. Jadi kalian harus tahu tentang itu sehingga dari sekarang harus lihat kasus-kasus yang terjadi secara update. Dan dengarkan itu biasanya kalau ada diskusi ya di berita itu atau di YouTube bisa ada di CNBC atau ini kalian boleh dengar paparan ahli itu bagus-bagus ya dari direktur langsung dari banknya ya kemudian dari OJK dari beberapa pakar ya itu sebagai masukan gitu ya paham ya ada pertanyaan sampai sini. Nah, kemudian ini ruang lingkup perkuliahan kita hari ini ya. Izin bertanya, Bapak. Boleh. Apa, Sob? Halo? Suaranya jelas. Kenapa? Suaranya gini itu ya. Kurang jelas. Atau di chat boleh. Kalau enggak ini di chat aja di chat. Atau itunya dimatiin aja videonya kalau suka kalau biasanya gitu. Coba ngomong lagi. Biasanya suka ngaruh kalau untuk tugas individu Bapak yang mengikuti webinar itu apakah di bukti kehadiran webinarnya itu sertifikat saja atau kayak ada harus membuat resume atau apa gitu Pak? Ya, untuk sementara sertifikat. Nanti kan ada tugas individu ya harus presentasi ya. Presentasi atau membuat semacam executive summary boleh ya, 5 halaman. Executive summary apa isinya? Ya, tapi pada dasarnya saya tidak serta-merta formalitas kalau itu webinar, enggak. Itu untuk membantu kalian menemukan masalah dan gagasan gitu loh. Paham ya? Jadi saya itu ingin kalian itu punya daya analisa yang tajam. Ya, untuk mengasah analisa itu kalian harus banyak referensi. Jadi kalau kalian nggak ikut seminar itu, kalian nggak punya pengalaman, nggak punya tahu apa sih yang terupdate gitu ya. Kemudian kalau nggak baca, ya gimana kalian mengasah analisanya gitu. Jadi kalau dibuktikan dengan e-sertifikat itu adalah administratif untuk meyakinkan saya kalian mengikuti webinar itu. Kemudian ditambah ada lagi membuat eksekutif summary-nya. Apa isi dari mungkin 5 halaman gitu ya. Dan itu membantu kalian untuk belajar menulis juga, belajar menulis ya. Jadi bikin tulisan-tulisan ya yang bagus gitu ya. Jadi kalian melatihnya di sana. Jadi di mata kuliah saya itu kalian tidak usah takut salah. Nggak apa-apa salah, ada belajar kan. Yang harus kalian ini adalah prosesnya. Jadi kalian itu proses belajar menulis, proses menganalisa itu yang
saya tekankan. Jadi saya tidak akan lihat hasilnya mau dianggap jelek oleh orang lain, oleh apa, enggak, jangan takut ya. Saya akan menghargai proses itu. Jadi seberapa kerja kerasnya Anda semua membuat proyek itu, ya itu yang saya nilai. Paham ya? Jadi nanti kalau PKM itu kan ada lulus tidak lulus ya. Jadi PKM itu adalah program Belmawa yang nanti ada hibah. Jadi kalian itu dapat dana dari, kalau lolos ya, itu sekitar 12 juta, minimal 5 juta. Kalau nggak lolos PKM ya nggak masalah. Yang penting kalian sudah membuat tulisan, berproses, dan itu saya akan hargai itu. Ya, jadi nilainya dari sana. Paham ya? Tapi harus sungguh-sungguh tadi ya, saya bilang, karena kita lihat nanti roadmap perbankan syariah, jadi kebutuhan dari SDM untuk perbankan syariah itu sangat urgent loh. Jadi OJK sekali lagi mengatakan bahwa, atau para praktisi itu, kebutuhan SDM terkait dengan perbankan, ya karena kita ini kan manajemen perbankan ya, itu sangat urgent. Orang-orang yang paham terkait dengan produk, pengembangan produk perbankan, kemudian analisa ekonomi jangka panjang, ya, analisa konsumen, ya, kemudian pemasaran, analisa keuangan, itu menjadi kebutuhan yang urgent untuk ini MBS, pengembangan SDM di manajemen bank syariah atau di perbankan syariah di Indonesia. Jadi kalau kalian ya hanya mengandalkan ya UTS UAS, itu saya pikir tidak akan menjadi tolak ukur. Ya. Gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah mental ini, mentalitinya ya. Karena kalau mentalnya tidak diasah juga kalian tidak akan mampu bertahan lah di tengah ke depan persaingan yang sangat ketat gitu ya. Apalagi kenapa sekarang ini perbankan syariah banyak merekrut orang-orang yang punya bukan latar belakang syariah ekonomi, malah dari latar belakang teknik, latar belakang pertanian, IPB, banyak yang di perbankan. Karena mereka menganggap bahwa secara mental orang-orang teknik, orang-orang pertanian ya, itu mereka bisa lebih mampu bertahan, terutama ketika bekerja di bawah tekanan, karena tekanan tinggi sekali ya. Apalagi kalau perbankan itu dia jualannya apa? Jualannya jasa. Kalau jasa itu kan pelayanan. Jadi kalau layanan itu dia harus maksimal ya. Jadi kalau bahkan hal-hal receh, misalkan gini, kalau kalian itu jadi customer service di perbankan atau teller, kalian menyimpan berkas di atas meja, itu kalian bakal di SP. Kalian dapat surat peringatan, itu pelanggaran, salah satu pelanggaran. Kenapa coba? Ya, karena yang pernah nggak ke CS, ada nggak berantakan di mejanya? Meja CS-nya, ya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu kerahasiaan. Jadi kan orang-orang bisa, misalkan saya lihat, suka lihat ya, iseng-iseng lihat gitu. Ada apa sih mejanya gitu. Oh, tentang laporan keuangan. Ya tiba-tiba aja saya foto atau apa. Iseng-iseng gitu. Jadi tidak boleh, karena kerahasiaan bank itu menjadi jaminan kepada nasabah ya. Tidak boleh bocor sedikit pun. Jadi bank selalu membuat prosedur setiap layanan customer service tidak boleh ada di atas mejanya itu ada selembar kertas pun ya. Kalau ada nanti bisa di SP gitu ya. Itu hal sekecil itu menjadi tuntutan gitu ya. Jadi kalau kalian tidak bisa mengikuti alurnya, ya mungkin kalian tidak akan bertahan lama. Itu contoh yang recehnya, misalnya receh gitu. Apalagi yang lebih besarnya. Apalagi kalau sekarang OJK UDT kan lebih ketat lagi ya, karena perbankan itu sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Jadi kalau negaranya ingin maju, maka sistem perbankannya harus bagus ya. Dan sekarang kalau kita lihat market, itu baru 80% masyarakat Indonesia secara inklusi ya. Secara inklusi itu secara acceptable ya, secara akses baru 80%
persenan masyarakat di Indonesia ini yang mengakses perbankan. Sisanya tidak mengakses perbankan. Ini jadi PR ya. Apalagi dari 80% itu yang ikut ke perbankan syariah hanya baru 6%. Jadi itu jadi masalah intinya. Oke, ini ruang lingkup yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Pertama kita akan pasti belajar produk dan layanan bank syariah, perbankan syariah ya. Kemudian kita akan belajar produk-produknya, kemudian bentuk-bentuk dari bentuk jasa apa aja yang ada di perbankan syariah. Kemudian kita akan belajar manajemen perkreditan, termasuk menganalisa kredit ya, atau pembiayaan lah ya kalau di bank syariah, pembiayaan namanya ya, bukan perkreditan. Kita akan analisa itu. Kemudian kita hitungannya juga kita akan coba hitungan ini ya, hitungan minimalis ya. Jadi kalian harus kembangkan sendiri gitu ya. Kemudian diferensiasi atau penyusutan dari suatu agunan. Jadi kalau misalkan ada agunan tanah atau bangunan, kita harus menganalisis depresiasinya atau kendaraan dan sebagainya sehingga kita bisa menganalisa ini layaknya berapa nih. Misalkan ada agunan rumah, ini berapa sih nilainya. Kemudian manajemen likuiditas, analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan itu ada mata kuliah khusus nanti kalau di perbankan syariah, tapi kalau di manajemen perbankan sih, kalau di HES nggak ada ya. Ada yang lebih detailnya, tapi saya akan minimal kalian bisa baca, karena analisa laporan keuangan itu harus ada pembanding ya. Jadi ada history data dengan data yang terkini. Jadi bisa dibandingkan seberapa bagusnya kinerja dari perbankan itu. Jadi kalau kita harus menganalisa sebagai auditor, ya, kita harus punya data pembanding. Pembandingnya dari tahun sebelumnya. Kemudian manajemen risiko, ya, kemudian regulasi dan kebijakan perbankan syariah, termasuk ada merger, spin-off dan sebagainya. Kita akan pelajari. Dan terakhir kita akan mempelajari analisa struktur modal. Ya. Struktur modal perbankan. Nah, ini tugas proyeknya. Nah, ini alurnya. Jadi kalian pertama ini mungkin dikuatkan dulu materi ya. Jadi harus banyak baca, bikin review jurnal. Jadi dari sekarang mungkin kalian sebelum UTS ini minimal 5-10 jurnal yang sudah kalian review ya. Dibaca boleh yang berbahasa Inggris sambil belajar bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggris, cari, kemudian artikan gitu ya. Itu kan mempercepat pembelajaran bahasa Inggris ya. Kemudian kalian harus punya critical thinking. Nah, ini ya. Ini penting. Jadi critical thinking itu adalah bagaimana menganalisa case atau kasus yang terjadi. Nah, misalkan, ternyata perbankan syariah baru 6%. Wah, kenapa nih? Nah, kalian gunakan critical thinking kalian ya, atau cara berpikir kritis. Ternyata dari masalahnya apa? Cari itu, dari pemerintahnya, dari manajemennya, atau dari masyarakatnya. Ya, kemudian kalian beri gagasan itu. Dari sini, dari critical thinking muncul gagasan. Gagasan apa sih yang akan kamu hasilkan dari hasil critical thinking kalian ini? Pak, saya mau pengembangan produk. Karena misalkan begini nih, produknya nggak lengkap nih di bank syariah. Kalau kenapa sih? Karena ada penelitian ya, misalkan ada review jurnal, kalian sudah review jurnal. Ternyata salah satu hasil penelitiannya ada yang mengatakan bahwa kenapa masyarakat Indonesia ini lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah. Pertama karena di bank syariah nggak ada produk yang saya inginkan, Pak, misalkan. Jadi saya mau nggak mau memilih konvensional. Produk apa sih? Ya kamu bikin tuh. Oh ya, produk ini harus ada di bank syariah. Bikin prosedurnya, bikin namanya pengembangan produk itu sehingga produk yang mereka butuhkan, yang konsumen butuhkan ada di bank syariah. Analisa tuh. Yang kedua misalkan, bank syariah mahal, di konvensional lebih murah, sehingga
masyarakat lebih ingin dikonvensionalkan lebih murah, gitu ya. Nah, coba kamu cari bikin hitungannya kira-kira kalau misalkan untuk lebih murah kira berapa ya agar kompetitif nih bank syariah itu. Kamu bikin gagasan-gagasan itu. Kemudian aksesnya lama. Misalkan kamu pembiayaan ribet banget ke bank syariah, jadi saya mau yang cepat-cepat ke bank konvensional aja. Wah, itu. Atau fasilitasnya atau apanya. Nah, itu cari itu ya di jurnal-jurnal atau di beberapa webinar atau beberapa analisa yang tiap hari kamu tonton, ya boleh di YouTube tonton, cari bagaimana cara pengembangan produk, bagaimana analisanya gitu ya. Bagaimana cara-cara pakar untuk menganalisa itu, silakan ya. Nah, itu yang menurut yang dimaksud saya oleh menemukan gagasan ini ya. Kemudian setelah menemukan gagasan yang saya mau gagasannya mau ini nih. Saya menemukan ide untuk pengembangan tadi permasalahan-permasalahan di perbankan, kemudian gagasannya ditulis. Dicoba dibikin dulu apa namanya? Intinya ya digambarin dulu, deskripsian dulu, poin-poinnya apa saja kira-kira. Nah, baru ditulis dan setelah proses ini boleh bimbingan. Sebenarnya di sini juga udah boleh ya. Di sini sudah boleh bimbingan dengan saya ya. Misalkan besok kamu punya punya ide ya, boleh langsung bimbingan dengan saya. Pokoknya selama sampai 1 semester ini kalian di bawah bimbingan saya lah gitulah ya. Jadi kalian boleh kapanpun gitu ya. Dari bimbingan, kemudian menemukan arahan-arahan dari saya, kemudian kalian baru menentukan mau proyeknya mau apa. Mau ke PKM, mau ke artikel ilmiah yang siap publish, atau pengabdian kepada masyarakat, ya. Bebas ya. Kemudian dari hasil proyek inilah yang nantinya akan dinilai oleh saya. Jadi kalau kalian nggak bikin proyeknya ya terserah kalian, tapi kalian ya tidak akan dapat nilai, kalian akan kehilangan yang 60% tadi. Coba bayangin kalau kalian nggak bikin proyek, berarti kalian kehilangan 60% nilai. Berarti kalau partisipasinya nilainya 100, kemudian UAS-nya UTS-nya 100, berarti kalian maksimal punya nilai akhir 40. Kalau punya 40 nilainya apa coba? Coba lihat di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau 40 berapa nilainya nih? Kalau 40 kan berarti ya nggak lulus ya. Berarti gitu. Jadi ini kriteria nilai akhir ya. Coba kalian mau nilainya apa nih? Mau nilainya A itu kan harus 80. Kira-kira kalau nilai A kalian harus di mana nih? Harus kerjain yang mana gitu ya. Gitu. Atau mau C aja Pak, saya mau C aja, nggak apa-apa lah, C juga udah lulus, yang penting 55 ya. Sampai 59 ya. Jadi C itu jangan sedih, C itu lulus ya. Lulus ya. Kalau D baru tidak lulus ya. Gitu ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ini nomor kontak saya, jadi kalau mau kontak boleh catat. Ada pertanyaan? Nah, ini referensi buku ya, boleh. Kalau mau beli boleh. Terserah lah, saya nggak. Ini. Kalau mau cari yang lain, e-booknya atau kalian yang lebih enak, boleh. Terserah. Kalau saya bebasin. Oke, kalau gitu kita masuk ke roadmap ya. Pertama, ini adalah falsafah nilai ekonomi syariah ya. Pertama bahwa nilai dasar ekonomi syariah itu kalau dilihat dari gambar ini ya itu dilandasi dengan akidah. Ya. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Ya. Bahwa sesungguhnya manusia jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini ada sisi akidah. Jadi kalau kalian ingin dimanapun, jadi profesi apapun, niatkan niatnya atau lagi sekarang belajar ya, bahkan nanti setelah lulus jadi wirausaha,
jadi bankir, jadi hakim, jadi pengacara, apapun, ya, nah, niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari sini munculkan ini adalah syariah yang dari Al-Quran dan akhlak. Akhlak itu pertama yang siapa ininya referensi utamanya, uswatun hasannya adalah Rasulullah. Ya, jadi cari cara Rasulullah berwirausaha, cara Rasulullah kalau kalian bermuamalah itu contohlah Rasulullah gitu ya. Kemudian syariah ini adalah semua konsep-konsep, aturan-aturan yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Jadi apa namanya referensi utama di dalam ekonomi syariah? Pertama adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian dari sini muncullah namanya ukhuwah. Jadi perbankan syariah, ekonomi syariah, tujuannya adalah ukhuwah atau kesetiakawanan atau kesejahteraan umat, ya, membantu sesama. Makanya kalau kita belajar fikih muamalah ada dua kan fikih muamalah, ada muawadhah, ada tabarru, fikih tabarru, ya, di mana muawadhah itu yang bisnis, dan bisnis pun dia mengedepankan konsep ini, adil, seimbang, dan maslahat. Jadi kalau rugi dua-duanya, rugi semuanya. Kalau untung semuanya. Yang membedakan konvensional dengan syariah itu. Kalau konvensional kan yang satu bisa untung, yang satu bisa rugi. Ya, atau batil, transaksi batil. Ya. Apa yang disebut batil adalah di mana ketika ada transaksi yang satu bisa rugi, yang satu bisa untung. Itu yang disebut dengan riba. Jadi riba itu ada transaksi batil, judi transaksi batil, maisir, judi, goror transaksi batil. Di mana mereka itu transaksi-transaksi yang diharamkan di dalam Al-Quran oleh Allah, itu transaksi yang berpotensi itu yang untung salah satu, yang salah satunya lagi rugi. Seperti riba, kan yang satu untung, yang satunya rugi. Dirugikan terus, bertambah hartanya yang meminjamkan uang, yang dipinjamkan kan harus bayar bunga, harus bayar ribanya, rugi. Ya. Nah, kemudian judi juga sama, maisir juga sama. Ada yang diuntungkan, yang menang diuntungkan. Kemudian yang kalah kan rugi, dia bayar uang, kemudian kalah nggak dapat apa-apa. Goror juga sama, ya, jual beli yang tidak berpotensi merugikan salah satu pihak yang tidak jelas, ya. Kemudian dari hasil ini tujuannya adalah falah, kemenangan. Nah, di sini kemenangan itu ada dua, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Di mana falah itu terutama mendapatkan ketenangan, pahala, ya, falah itu. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa ada beberapa misalkan ada beberapa orang yang masuk surga tidak perlu dihisab. Salah satunya adalah pemimpin yang adil dan pedagang yang jujur. Nah, coba ya, kenapa pedagang yang jujur itu dijamin oleh Rasulullah dia mendapatkan surga tanpa dihisab? Karena untuk menjadi pedagang yang jujur itu susah, ya, susah sekali. Pasti karena mereka mikirnya dunia. Jadi kalau ada pedagang yang jujur, maka jaminannya surga tanpa dihisab, seperti pemimpin yang adil. Ya. Jadi ini ada dasar ekonomi syariah. Kemudian nilai luhur bangsa Indonesia, ya. Tadi ya ini Pancasila, masyarakat berketuhanan, ada adab dan moral yang tinggi, persatuan dan gotong royong, musyawarah yang mufakat, dan kesejahteraan bersama. Jadi pada dasarnya ini ekonomi syariah dengan Pancasila itu adalah satu kesatuan, jadi satu tujuan, tidak dikotak-kotakan. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan saya ingin mengembangkan ekonomi, tidak Pancasilais, nggak, salah, itu salah. Justru mereka yang tidak punya Tuhan, yang tidak menganggap agama ada, itu tidak Pancasilais. Ya. Kemudian di sini muncul etika, moral, luhur, dan memenuhi prinsip syariah, ya, tata kelola yang bertanggung jawab, pembangunan ekonomi real, stabil dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi inklusif dan merata. Yang disebut inklusif itu adalah mudahnya akses, aksesnya. Jadi masyarakat itu untuk
mengakses perbankan atau mengakses lembaga keuangan itu mudah sekali. Makanya disebut inklusif. Ya, makanya kalau di desa-desa, kenapa mereka lebih suka adanya kredit, apa namanya, bukan kredit, bank keliling gitu ya. Kalau kalian ke kampung-kampung, ke desa-desa, wah, mereka lebih suka bank keliling. Bank keliling itu kan cenderung dengan ini, apa namanya, rentenir. Pernah dengar ya? Rentenir. Kenapa? Karena rentenir itu atau bank keliling itu lebih mudah diakses daripada perbankan. Perbankan syariah. Wah, Pak, ribet ke bank syariah, ke bank syariah mah ribet, kerugian. Padahal itulah yang harus jadi ini, apalagi untuk perdesaan. Ya, makanya ada 20-an% masyarakat yang belum mengakses perbankan, lembaga keuangan di Indonesia. Ini menjadi catatan kalian. Bagaimana caranya agar bank syariah itu secara inklusifnya naik, secara aksesibelnya naik, sehingga masyarakat desa itu mudah menggunakan, merata ya. Jadi nggak hanya di kota aja, sampai di desa di Papua sampai pelosok itu gampang diaksesnya. Kemudian menggunakan juga teknologi informasi sekarang ya, ada financial teknologi dan sebagainya juga harus dikembangkan. Kemudian akses sumber daya ekonomi yang merata ya. Jadi memang tadi ya, bahwa kalau perbankannya itu secara inklusifnya bagus ya, maka insya Allah pembangunan SDM di Indonesia ini akan merata. Kemudian dorongan implementasi konsep bagi hasil lah ini ya. Jadi bagi hasil bukan lagi tadi dengan bunga, tapi konsepnya bagi hasil. Kemudian harmonisasi sektor keuangan dan sektor real. Jadi sektor keuangan itu harus berintegrasi dengan sektor real, dari manufacture, marketplace sekarang ya, kemudian dengan masjid, misalkan komunitas dan sebagainya ya. Kemudian harus memperhatikan sustainable atau keberlangsungan dan responsible investment ya. Jadi bisnisnya harus berkelanjutan, di mana kalau bisnis itu berkelanjutan itu mengakibatkan banyaknya investor yang tertarik, yang ingin menanamkan modalnya di bisnis gitu. Praktek keuangan yang berhati-hati ya, karena tetap meskipun kita menempatkan kesetiakawanan, ukhuwah ya, kemaslahatan umat, tapi yang namanya kehati-hatian harus dikedepankan ya. Kemudian pemenuhan prinsip syariah ini yang penting ya. Jadi jangan sampai ada anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama aja dengan konvensional. Ya, itu harus dihilangkan tuh stigma seperti itu, yang semacam itu. Kemudian masyarakat Indonesia yang sejahtera, di sinilah ya tujuan utamanya. Kemudian milestone atau pencapaian roadmap perbankan syariah. Jadi sepanjang ini apa sih pencapaiannya? Pertama, di bulan Agustus 2016 itu ada namanya pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ya. Bahkan sekarang KNKS itu Pak Ma'ruf Amin ya kalau nggak salah. Bahkan para menteri lah itunya. Erick Thohir di sana ya ketuanya kalau nggak salah. Kemudian September 2016 ini ada konversi. Jadi Bank Aceh dulu yang sistemnya konvensional dikonversi full ya. Jadi full semua menyeluruh sistemnya dari konvensional ke sistem syariah tahun 2016. Kemudian tahun 2018 ini Bank Syariah, BRI Syariah dan BTPN Syariah itu IPO di Bursa Efek ya. Bahkan ini sekarang BRI Syariah lagi hits nih ya. Ini banyak diburu nih sahamnya ya. Karena ada gabungan dengan BSI ya. Jadi BSI itu kalau kita lihat BSI di IPO-nya itu BRI Syariah ya. Wah, makanya seksi sekali nih BRI Syariah ya. Ini kalau kalian ingin investasi coba BRI Syariah karena trennya naik terus. Kemudian konversi Bank NTB ya menjadi Bank NTB Syariah tahun 2018. Kemudian KNKS pelantikan manajemen eksekutif KNKS. Dan ini OJK tahun 2019 mengeluarkan aturan terkait dengan perbankan dalam satu kepemilikan, di mana
Batas akhirnya tahun 2025 dalam aturan ini. 2025 itu semua bank yang mempunyai UUS atau unit usaha syariah itu harus di spin off. Ya, harus dikeluarkan UUS-nya dan harus menjadi bank umum syariah. Ya. Jadi sekarang itu yang UUS itu sudah ada 25 UUS ya. Dan 25-nya dikasih waktu oleh OJK sampai 2025 semuanya harus spin off. Jadi harus kepemilikan tunggal. Ya, kepemilikannya misalnya harus berdiri berbeda dengan bank konvensional, bank induknya. Nah, ini yang paling heboh ya, kemarin BSI adalah merger ya antara Bank Syariah, BSM, BRIS dan BNI Syariah dan menempatkan BSI ini menjadi bank nomor 7 yang mempunyai aset terbanyak di Indonesia, nomor 7 dan masuk ke kategori bank buku 4. Jadi luar biasa ya. Nah, bahkan market share BSI ya, BSI secara untuk bank syariah itu mencapai 60% di antara bank syariah lainnya. Dan secara nasional itu sekitar 2,6%. Ya, jadi menguasai BSI ini menguasai market share perbankan syariah dengan adanya merger ini dan berhasil menempati urutan ke-7 dengan aset paling banyak ya di Indonesia. Nah, kemudian kondisi perbankan syariah sekarang ya ada 14 bus ini tahun 2020. Jadi dengan adanya merger kurangi 2 aja jadi sekitar 12 bus ya. Dengan jumlah kantor sekitar 1.943 kantor seluruh Indonesia. 20 US unit usaha syariah, dengan kantor 390 dan 162 WPRS dengan kantor 626. Ini belum termasuk BMT ya. BMT yang nggak kehitung ya, jutaan. Tapi BMT itu ya tadi ya banyak, tapi kalau istilahnya apa sih, mati nggak mau apa sih, hidup segan mati tak mau nih, apa sih istilahnya, pernah dengar kan? Jadi banyak yang ya gitulah ya. Nah, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank ini yang di bawah OJK ya. Jadi kalau BMT itu di bawah koperasi karena itu badan hukumnya koperasi. Jadi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM kalau BMT. Jadi kalau yang di bawah OJK ada 3. Ya, terdapat 14 bus ya, sekarang ada 12 bus berarti 20 US dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah mencapai 575,85 triliun. Pertumbuhan aset perbankan syariah tumbuh 14,32 per tahun ya. Yield on year, yaitu yield on year atau keuntungan per tahun yang ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan yang besar ya dan dana pihak ketiga. DPK itu dana dari masyarakat yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% per tahun dan 15,58% per tahun. Dengan demikian ya pembiayaan yang disalurkan dan DPK perbankan saya masing-masing 384,65 triliun dan 460,51 triliun pada September 2020. Nah, di balik isu strategis yang dihadapi perbankan syariah saat ini seperti isu kepatuhan syariah dan rendahnya daya saing, ya ini kalian ini menjadi isu sentral perbankan syariah, kepatuhan syariah, ya. Syariah compliance ini menjadi karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa banyak produknya yang sama saja dengan konvensional. Berarti ini jadi isu yang menarik, kepatuhan syariah atau syariah compliance. Ini hal yang harus kalian pikirkan nih, gagasan-gagasannya apa sih agar masyarakat secara pemahaman tidak menganggap lagi gitu. Sehingga produk-produknya itu benar-benar sesuai dengan syariah. Secara literasi masyarakat itu menjadi salah satu kekurangan atau kelemahan dari perbankan syariah. Dan rendahnya daya saing, ini juga nih daya saing terutama dengan bank konvensional ya. Ini menjadi poin
Kemudian peluang pengembangan perbankan syariah juga didukung dengan kondisi pertumbuhan. Nah, ini ada peluangnya. Nah, ini adalah salah satu isu tantangan atau ancaman ya, kepatuhan syariah atau syariah compliance atau rendahnya daya saing, ini tantangannya. Tapi ada peluang, ada potensi pengembangan. Pertama ada tumbuhnya industri halal dan kemajuan teknologi. Nah, di mana sekarang ini masyarakat sudah melek secara literasi itu ingin adanya industri halal. Bahkan bukan hanya orang yang muslim, yang non-muslim pun sama. Bahkan kalau kita lihat di Australia atau bahkan di Eropa, itu industri halal sangat berkembang sekali. Mereka mengembangkan industri halal, dimulai dari makanan, fashion, pariwisata, ya pariwisata bisa ke hotel, bisa ke kafe dan sebagainya. Mereka sudah mengembangkan namanya industri halal. Ya, kenapa? Karena halal itu adalah identik dengan premium, dengan eksklusif ya. Jadi orang-orang senang eksklusif. Jadi kalau mereka tuh halal itu gini, menganggapnya bersih gitu ya, premium, sehat ya. Makanya kalau sapi halal, daging sapi yang halal, wow lebih mahal ya daripada misalkan daging yang tidak halal. Misalkan kayak babi itu lebih murah. Jadi kalau orang-orang Australia kalau makan babi itu dianggap kelas rendahan lah. Jadi kalau mereka itu makan daging babi dianggap kelas rendahan, karena mereka nggak mampu beli daging yang premium. Nah, itulah yang di sana mindsetnya. Jadi kalau halal itu udah pasti mahal, udah pasti premium, eksklusif dan sehat, gitu ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan nih, industri halal. Ya, jadi mindset orang atau secara literasi masyarakat kita sudah ingin kepada produk halal atau secara farmasi dan sebagainya ya, obat-obatan gitu ya. Ini harus jadi potensi sehingga nanti industri halal itu nanti disinergikan kepada perbankan syariah. Ya. Nah, kemudian kemajuan teknologi ya, dengan adanya financial teknologi, electronic money, e-money, kemudian adanya banyak sekali ya sekarang itu bahkan transaksi hanya dengan menggunakan handphone. Jadi kalau sekarang itu kalau dulu nggak bawa dompet itu, aduh panik gitu ya. Aduh, kalau saya sekarang nggak bawa dompet nggak masalah. Tapi kalau nggak bawa handphone baru paniknya. Kalau handphone ketinggalan, wah paniknya kan. Karena di sana lah semua akses transaksi semua ya kalau sekarang itu ya bisa dilakukan dengan handphone gitu ya. Dengan mudah dengan teknologi sekarang. Bahkan sekarang itu mau buka rekening nggak usah ke banknya, cukup online ya. Jadi bisa buka rekening dimanapun, di rumah kapanpun juga bisa gitu ya. Kemudian mau nuker uang valuta asing, butuh dolar, butuh euro, ya, butuh yen, butuh real, ya, nggak usah lagi ke money changer, cukup menukarkan di. Nah, itu salah satu produk inovasi ya, cukup menukarkan di handphone, kemudian kalian belinya di handphone dan masuk ke rekening kalian. Nah, itu perbankan syariah harus ke sana, harus udah ke sana. Itu kebutuhan kan, kebutuhan masyarakat zaman sekarang, di mana semua transaksi itu kegiatannya bisa dilakukan dengan menggunakan handphone. Nah, ini kondisi perbankan syariah secara global. Nah, ini potensinya adalah di mana Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Ya. Atau 230 ini terbanyak di dunia ini. Ini potensi besar nih ya. Nah, tapi pertumbuhan ekonomi syariahnya hanya atau perbankan syariahnya hanya 5,72%. Ya, perdagangan ya ini lihat perdagangan industri halal di Indonesia itu mencapai 3 miliar US dollar. Itu berapa? Hitung 3 miliar US dollar per tahun. Ini potensi yang sangat besar sekali ya. Potensi yang besar. Jadi Indonesia sekarang menduduki peringkat kedua the most developed country in Islamic finance. Ya. Jadi yang terbesar di dunia secara pasar modal. Ya, secara pasar modal. Tapi secara economic indicator score
ranknya Indonesia berada di peringkat keempat dan Islamic Finance-nya berada di peringkat ke-6. Ya. Di bawah Malaysia, di bawah Arab Saudi, di bawah Uni Emirat Arab. Kalau Islamic Finance di bawah Malaysia, di bawah Arab Saudi, Emirat Arab, Jordan, dan Bahrain. Ya. Peringkat keempat Global Islamic Economic Indicator Score dengan peringkat 6 pada sektor Islamic Finance. Ya. Jadi ini potensi ya. Potensi, tapi kita masih kalah dengan Malaysia. Kemudian tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Proporsi total aset keuangan syariah 9,9% total di Indonesia ya. Total asetnya ya. Kemudian indeks literasi. Indeks literasi itu adalah ukuran masyarakat untuk mengetahui perbankan syariah, produk-produknya, accessible-nya, inklusi itu accessible masyarakat ya baru 8 literasinya 8,39% dan inklusinya baru 9,1%. Ini masih rendah sekali tingkat inklusinya. Sehingga di sini bahwa mengatakan bahwa masyarakat yang baru mengakses bank syariah hanya 9% saja. Ya, 9% saja. Dan masyarakat yang secara literasi, secara pengetahuan yang tahu tentang perbankan syariah, ekonomi syariah hanya 8% saja. Ini menjadi PR besar kalian sebagai praktisi, calon ahli ekonomi syariah. Ini tugas para sarjana, akademisi semua, tugas kita semua nih ya untuk meningkatkan ini. Karena ini kan penting kan? Karena kan gini, kalau kita secara literasi masyarakatnya itu nggak ngerti apa perbankan mau masuk nggak akan masuk. Ya, nah, ini secara nasional, ini konven dan nasional dan syariah maaf ya. Secara literasi orang-orang yang ngerti perbankan di Indonesia secara nasional baik konvensional maupun syariah ya disatuin ya ini ya itu 38%. Jadi masyarakat yang ngerti sistem perbankan hanya 38% dan secara inklusi atau secara accessible masyarakat yang menggunakan itu 76 ya maaf tadi tuh saya ngomong 80% ya 76,19 ini dari OJK ya. Ini data dari OJK. Sehingga yang dibutuhkan apa nih? Tingginya kebutuhan ahli keuangan syariah. Jadi OJK atau industri keuangan syariah itu sangat membutuhkan SDM yang ahli keuangan syariah. Nah, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat secara aset, secara modal, ada 6 bank syariah yang memiliki modal inti kurang dari 2 triliun. Jadi kalau 2 triliun itu masuk ke buku 1. Kan nanti di bank syariah nanti ada buku 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dalam akreditasi itu akreditasi A, B, C, D gitu ya. Kalau buku 4 itu yang paling bagus. Ada sekitar 8 bank yang masuk buku 4. Ya, buku 4 itu apa sistemnya? Itu harus asetnya di atas 50 T. Modal intinya harus di atas 50 triliun. Jadi kalau di bawah 2 triliun itu kan minimal banget ya, 2 triliun ya. Gitu. Sehingga permasalahannya ada 6 tantangannya. Pertama, market share industri jasa keuangan syariah relatif kecil. Ini tantangan pertama kita nih. Ya, tantangan kedua ada permodalan yang terbatas karena DPK-nya juga masih kecil. Masih 6% market share. Kemudian literasi keuangan syariah yang masih rendah literasi. Jadi ini harus ada terus ya kalian mungkin pengabdian kepada masyarakat atau misalkan membuat promosi dan sebagainya agar masyarakat melek terkait dengan keuangan syariah, ngerti. Kemudian terbatasnya SDM yang benar-benar paham keuangan syariah ahli gitu ya. Jadi selama ini kendala para praktisi industri itu bahwa kebanyakan mereka mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi, terutama yang ada prodi ekonomi syariahnya, perbankan syariah, HES-nya, itu mereka mengatakan bahwa mereka belum siap terhadap menjawab tantangan yang ini, tantangan perbankan syariah. Sehingga tadi ya kita harus sudah siap. Caranya adalah dibiasakan menganalisa tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi ya dari segi produk, pemasaran dan sebagainya.
Sehingga ketika kalian sudah lulus, maka kalian termasuk orang-orang SDM yang sudah sangat siap ya menjawab tantangan pengembangan keuangan syariah. Kemudian competitiveness produk, ya ini masih belum kompetitif ya. Tadi masih ada yang bilang produk perbankan syariah belum ada. Jadi di konvensional ada, di syariah nggak ada di produk itu, sehingga mereka mau nggak mau di konvensional. Nah, itu ya. Maka harus ada nih produk-produk yang di konvensional ada, atau yang hedging, produk hedging ya. Kita akan pelajari nanti produk-produk hedging. Kalian boleh juga research produk hedging atau hybrid contract ya. Ya, ekspor impor ya. Itu menjadi produk-produk andalan di karena selama ini kan barunya murabahah, pembiayaan, beli motor, beli mobil, beli rumah, KPR, itu kan di konvensional ya. Tapi yang nggak ada di konvensional, ada di syariah nggak ada. Produk hedging ya, layanan pembiayaan ekspor impor, pembiayaan modal, manufacturing, UMKM ya, pengembangan produk-produk pengembangan UMKM, karena harus kembangkan produk apa nih yang cocok untuk UMKM dan sebagainya, murah ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya research and development. Jadi memang kita harus banyak riset ya terkait dengan perbankan syariah, pengembangan perbankan syariah atau industri keuangan syariah. Nah, ini tantangan pengembangan ini waktu COVID. Ini di masa pandemi. Kita lihat bahwa pandemi benar-benar membuat negara kita turun secara ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi. Ya, kita tidak pernah membayangkan bahwa dulu itu kalau untuk mendapatkan, bahkan pernah Yusuf Kala pernah mengatakan ya, Wakil Presiden, kita itu kalau mau pertumbuhan ekonominya 5, sambil merem itu kita dapat 5. Itu udah autopilot. Jadi kalau pemimpinnya itu merem, nggak ngapa-ngapain gitu ya, pokoknya nggak ada kerjaan lah, itu 5 itu pasti dapat nih sebelum pandemi ya, karena itu mesinnya jalan. Apa mesin pertumbuhan ekonomi? UMKM ya. Jadi kalian harus tahu bahwa UMKM itu dalam mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi kalau UMKM-nya mati kayak sekarang nih, UMKM banyak yang mati, maka lihat turun langsung. Bahkan di periode pertama ya, di kuarter kedua nih, ini kuarter 1 ya, kuarter kedua itu kita mencapai 5,3 minus, dan di kuarter ketiga bahkan resesi ya. Resesi itu ketika 2 kali berturut-turut minus. Tidak pernah membayangkan sebelumnya nih negara kita yang autopilot nih kita terperosok ya. Jadi ini apa menandakan bahwa UMKM-nya nggak masuk. Jadi pandemi ini menghancurkan UMKM. Kalau krisis tahun 98 itu menghancurkan industri besar. Jadi yang punya modal besar rugi, saham-saham anjlok semua ya. Bank-bank yang punya modal besar di bank hilang doang 1 triliunan. Tapi sekarang ini yang punya uang, yang punya saham aman. Yang punya aset aman, punya perusahaan besar ya yang banyak ininya aman, tapi yang terkena UMKM. Sehingga ini baru melek nih, oh ternyata UMKM itu benar-benar mesin penggerak. Kalau ada mobil itu mesinnya UMKM itu. Kenapa coba? Karena 56% ternyata data menunjukkan 56% ekonomi digerakkan oleh UMKM. Jadi UMKM yang ada di Indonesia itu mencapai 56% penduduk Indonesia UMKM. Ya, bayangin saja, misalkan tukang cilok, tukang martabak, ya, mereka menggerakkan industri tepung, industri gula, industri apalagi yang bahan-bahan dasar. Jadi kalau mereka nggak beroperasi, siapa yang beli tepung? Industri itu siapa yang beli tepung? Siapa yang beli gula? Siapa yang mau beli yang kain? Kalau industri UMKM-nya nggak jalan, siapa yang mau beli kapas? Siapa yang mau beli industri besar ya? Karet,
Kalau industrinya nggak jalan, UMKM-nya nggak jalan. Coba kalau kita lihat UMKM, misalkan tukang martabak, apa aja ya yang harus ada di dalam martabak itu? Kan ada terigu, ada telur, apalagi ada daging, ada kertas, ya. Semua kan itu dibuat oleh industri besar. Tepung dibuat oleh industri, ada kertas untuk pembungkusnya dibuat oleh industri, ya. Apalagi ada minyak dibuat oleh industri, ada gas dibuat oleh industri, semua dibuat oleh industri, ya. Nah, sekarang mereka nggak jalan nih karena pandemi, ya industrinya mati. Yang bayar pajak siapa? Ya nggak ada yang bisa bayar pajak. Bank pasti terpengaruh karena banyak di restro, banyak yang melakukan restro nggak bisa bayar bank. Sehingga kalau di sini lihat sektor mana yang paling pengaruh, ternyata sektor transportasi dan warehousing. Jelas, Garuda rugi triliunan, kereta api rugi triliunan. Karena siapa yang mau naik pesawat harus vaksin, kemudian dibatasi 50% kapasitasnya. Naik pesawat, naik ini juga, kemudian masuk ke daerah ini nggak boleh, di sana nggak boleh. Kemudian food and beverage yang paling ini, industri makanan, akomodasi, ya, para pembuat packaging. Jadi di industri itu ada supplier namanya packaging, ya, yang bikin dus, yang bikin inner itu yang dus dalamnya, yang bikin roll, yang bikin bungkus ciki itu yang plastik rolls, ya. Itu semuanya ada industrinya dan mereka terdampak 11%, minus 11,9% pertumbuhannya turun. Karena industrinya nggak jalan, maka banyak PHK. Kemudian yang terdampak lagi adalah company service, jasa. Ya, mall trading 5% turun, ya. Konstruksi, ya, 4,5%. Yang agak mending adalah financial service and insurance. Yang agak mending. Jadi perbankan masih jalan, insurance masih jalan, ya. Jadi semua terdampak minus, ya. Mining, tambang, industri, processing industri, elektrik, gas, konstruksi, trade, ya, transportasi, warehousing, atau 3PL, ya, warehousing 3PL, ada logistik, transportation, distribution, atau third party logistik 3PL itu, ya. Ini perusahaan 3PL. Yang majunya ada juga trade, ya, masalah marketplace, kurir, ya, itu menjadi potensi para wisata, ya, dan sebagainya. Ini sektor-sektor yang paling terdampak. Kemudian ini banking industry condition, financial growth, pembiayaan turun, ya, dimulai Oktober 2020 udah turun nih pembiayaan, ya. Kemudian naik itunya NPL, net non performing loss atau kredit macet naik 3,26. Jadi banyak yang kredit macet, ya. Total restro yang di restro debitur itu mencapai 7,6 miliar. Ini debitur totalnya, ya. Dari total ini dari SME dan mikro itu 584, atau SME itu small middle entrepreneur atau UMKM, ya. Jadi yang paling banyak dari sektor mikro dan UMKM nih yang melakukan restro. Nah, ini kondisi perbankan setelah saat pandemi ini, ya. Secara perbankan syariah memang masih ada peluang, jadi masih di atas minus, ya. Kita lihat dari segi asetnya masih di atas 10%, 13%, ya. Kemudian pembiayaannya juga masih bagus, 9,6% pertumbuhannya, ya, meskipun turun, ya. Ini tahun 2017 turun, tapi masih di atas 0, ya. Kemudian DPK-nya juga masih bagus, ya. Coba kita lihat konvensional, ini masih bagus. Lihat pembiayaannya turun, ya, turun. Jadi bahkan minus, ya, sejak Oktober 2020 sudah turun. Tapi secara DPK-nya masih bagus, ya, 11% pertumbuhannya. Tantangan dari strategis mengenai bank syariah itu adalah pertama berupa adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan. Jadi pertama kalian harus membuat, ya, menganalisa bisnis model diferensiasi. Jadi mana produk-produk, jadi pertama bank syariah itu harus ke UMKM, ya, fokusnya, ya. Nah, tadi untuk membantu
yang sudah jelas bahwa yang terdampak pandemi itu adalah UMKM. Maka cobalah cari produk-produk yang bisa bantu atau cara model restrukturisasi yang bisa bantu perbankan UMKM ya dari segi perbankan. Kemudian pengembangan bisnis yang masih bertujuan pada bisnis tujuannya, jadi belum kepada kesejahteraan. Kualitas SDM dan IT yang kurang optimal. Indeks inklusi dan literasi yang masih rendah. Nah, ini prinsipnya landasan filosofi perbankan syariah dan SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Ya, ada 17 isu ya. Nah, ini adain keimanan, ada people, ada property, peace, partnership, planet. Ini yang mengatur Sustainable Development Goals yang 17 isu. Ya, kalian boleh tugas baca ya. Apa aja ini kesepakatan antara PBB ya di negara-negara untuk mengembangkan yang namanya Sustainable Development Goals. Ada tentang kemiskinan, pangan, banyak lah, ada 17 lah ya. Ya. Transformasi bank syariah menjadi new identity in Islamic banking. Jadi bank syariah itu harus mempunyai keunikan produk yang punya daya saing tentunya ya. Jadi yang tidak ada di bank konvensional harus ada di bank syariah. Jadi keunikan produk. Kemudian mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nanti kita lihat apa saja ekosistem ekonomi. Kemudian mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, SDM berkualitas dan teknologi informasi yang mutakhir. Arah pengembangan bank syariah pertama harus ada penguatan identitas perbankan syariah ya, di mana memperkuat nilai-nilai syariah, mengembangkan keunikan produk, memperkuat permodalan, mendorong digitalisasi perbankan syariah. Nah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, sinergi dengan industri halal, sinergi antar lembaga keuangan syariah, sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam, sinergi dengan kementerian dan lembaga, meningkatkan awareness atau tadi ya inklusi masyarakat dalam kerangka ekonomi syariah, kemudian penguatan perizinan, pengaturan pengawasan, akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Ini OJK. Jadi ini ada 3 strategi untuk pengembangan bank syariah, penguatan identitas, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan. Nah, fokus pengembangan infrastruktur perbankan syariah ke depan adalah pertama harus mempunyai teknologi informasi yang handal. Jadi fintech-nya harus dikembangkan, ya. Tapi sekarang sudah mulai lumayan lah ya fintech di perbankan syariah. SDM yang berkualitas, produk yang variatif ya, dan harga kompetitif. Ini adalah 4 kunci dalam pengembangan perbankan infrastruktur pengembangan syariah ke depan agar bisa bersaing dengan bank konvensional. Nah, ini konsolidasi bank syariah, penguatan kapasitas pemodalan, ya, dan sumber daya bank syariah menjadi momentum untuk mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah. Jadi pertama dia harus penguatan kapasitas pemodalan. Nah, modal itu kan bisa dari DPK ya, dari pihak ketiga atau dari investor ya, dari saham dan sebagainya ya. Nah, kemudian infrastruktur yang kuat dan lengkap. Nah, ini ya untuk meningkatkan kompetitivitas ini dari segi kantor, layanan, ATM, financial technology, produk itu harus ditingkatkan ya untuk punya daya saing. Penyusunan rencana bisnis. Nah, rencana bisnis juga ya untuk jangka menengah, jangka panjang ya dilengkapi dengan target yang jelas. 10 tahun ke depan apa ya dan sebagainya. Fokus kepada pembiayaan sektor UMKM ya dan mikro. Jadi ini perbankan syariah dia harus fokus pada pembiayaan UMKM dan mikro serta terintegrasi dengan ekosistem pengembangan ekonomi. Apa yang disebut ekosistem? Inilah yang disebut dengan ekosistem ekonomi industri halal ya. Pertama, ekosistem pertama ada media dan hiburan ya. Ada halal food, fashion, ini ekosistem masjid ya, komunitas masjid, pesantren, lembaga amil zakat, haji dan umroh, farmasi, wisata halal dan marketplace. Nah, ini semua ya, keuangan syariah itu ada 3 ya. Industrinya ada bank syariah, lembaga keuangan non bank syariah dan pasar modal itu harus mengakses ini.
Ya, memang terintegrasi dengan ini semua, dengan ekosistem ekonomi syariah. Nah, ini harus terintegrasi. Ya. Nah, pengembangan produk yang terintegrasi dengan ekonomi syariah, berkolaborasi dengan lembaga berbasis Islam, ya, dan showcase pemasaran produk keuangan dari IKNB atau industri keuangan non bank dan pasar modal syariah. Jadi harus berkolaborasi nih. Kalau bisa tadi kan BSI sudah IPO ya, BSI melalui Bank BRI Syariah. Kalau bisa semua bank bank umum syariah harus IPO ya, harus sudah melantai bursa di Bursa Efek sehingga para investor berminat untuk penambahan modal ya. Nah, kemudian ini tugas proyek kalian ya. Kalian harus tadi pilih antara ini membuat proposal atau membuat jurnal ya. Proposal 5 bidang PKMAT dan GFK. GFK itu gagasan futuristik. Ya, membuat video. Kalau yang jurnal boleh yang Ekleta Sinta. Sinta itu ada 1 sampai 6 ya. Yang terbagus 1. Ya nggak apa-apa 6 juga lah ya, 6 juga. Dan kalian sebagai nama pertama ya. Dan tidak terakreditasi boleh juga. Nanti kalian carilah jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi. Tapi ya, saran saya sih yang ini ya. Nah, ini kriteria program kreativitas mahasiswa ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bidang ya. Ada riset, bidang riset ya. Ini kelompoknya 3 sampai 5 mahasiswa ya. Ini kalau lolos itu mendapatkan 5 sampai 10 juta. Ini luarannya. Kemudian kewirausahaan ya. 3 sampai 5 juga dapat 5 sampai 10. Kemudian ada PM itu adalah pengabdian pada masyarakat ya. Sama. Kemudian ada PI iptek ya, pengembangan iptek. 3 sampai 5 orang juga kelompoknya. Kemudian ada Karsa Cipta. 3 sampai 5 orang juga. GFK ya, ini isunya SDGs ya. Jadi kalian boleh isunya yang 17 isu SDGs. Kalian boleh searching ya apa aja. Kalau nggak salah ada kemiskinan, pangan, energi terbarukan. Aduh banyaknya saya lupa. Ada 17 pokoknya. GT gagasan tertulis dan AI artikel ilmiah ya. Ini insentif 3 juta kalau lolos. Ya. Nah, jadi silakan mulai dari sekarang mencari materi untuk tugas proyek yang dikumpulkannya nanti untuk akhir semester ya. Oke, ada pertanyaan didiskusikan, silakan bertanya. Ada waktu mungkin 5 sampai 10 menit. Silakan bertanya. Ini maaf, kok pencet ya. Oh, ini ada pertanyaan? Itunya boleh dibuka. Ini saya mau lihat-lihat nih muka-mukanya. Silakan mau bertanya raise hand. Mau di chat juga boleh kalau malu. Tidak usah malu lah. Santai aja kalau dengan saya mah. Ya. Jadi kalian wayahna ya. Wayahna jangan pernah menganggap saya ngerjain nih Pak Adik enggak ya. Itu untuk kalian ya. Biar kalian siap. Karena untuk jadi sarjana sekarang ini, waduh saya ngasih tahu juga nih bahwa persaingan ke depan itu semakin ketat gitu ya. Kalian 4 tahun lagi, 3 tahun lagi lulus. Setelah jadi sarjana itu kalian harus bisa bersaing. Bukan hanya dengan teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian ini saingan nih. Semua ini saingan kan. Jadi saya tuh suka ini cari prodi yang mahasiswanya sedikit. Kalau Pikom kan 400 kalau
satu angkatan 400, manajemen 300. Berarti itu menandakan saingannya banyak juga. Benar ya? Jadi kalian itu bersaing dengan teman sendiri. Tapi tidak hanya dengan teman sendiri, dengan kampus lain pun juga saingannya berat ya. Nah, sehingga pertama strateginya adalah ada 3 strategi menurut saya. Nah, pertama strateginya tentukan kalian itu mau jadi apa ya setelah lulus ya. Mau jadi apa? Ada 3 pilihan. Kan? Pilihan pertama jadi praktisi ya. Kalian itu setelah jadi sarjana itu jadi praktisi, pilihan pertama. Praktisi itu bisa praktisi profesional di bidang swasta, di industri swasta, ya kalian bekerja di bank, di keuangan syariah dan sebagainya, di BMT ya. Yang kedua praktisi di ASN atau di PNS, jadi hakim, jadi pengacara bukan ya, jadi hakim, jadi jaksa gitu ya, atau jadi di lembaga di Kementerian Hukum ya. Ada Kementerian Agama, jadi KUA, jadi tukang ngawin ketenan KUA teh disebutnya. Udah lupa saya. Jadi apa namanya? Jadi tukang yang dia suka ngawinin apa yang lupa saya. KUA bukan aja. Hah? Yang suka saya nikahkan itu apa namanya? Saya lupa. Tuh Penghulu, Pak. Penghulu ya Allah. Pak. Saya lupa ya. Penghulu gitu ya. Itu kan PNS gitu ya kalian. Nah, untuk jadi praktisi kan modalnya IPK ya itu pintu masuk lah. Jadi kalau IPK-nya 2,5 kira-kira bisa masuk nggak ke industri ya? Pasti menolak ya, mas industrinya maunya minimal 2,8 atau yang industri besar biasanya 3 ya. Kalau BSI 3 ke atas. Jadi dan yang 3 banyak, bukan hanya teman kalian, ini 3 banyak. Jadi kalian harus punya portofolio ya. Punya added value atau nilai tambah apa yang kalian bisa tawarkan ke perusahaan, ke industri yang bisa tawarkan di antar teman-teman kalian. Misalkan bisa bahasa Inggris, itu kelebihan. Bisa analisis, punya sertifikat prestasi, punya sertifikat kemampuan ya. Ya salah satunya ada PKM itu kalau kalian lolos PKM kan punya sertifikat untuk menambah portofolio kalian. Gitu ya. Jadi selama 4 tahun ini sayang sekali kalau kalian itu tidak punya prestasi, tidak punya pengalaman. Sayang sekali. Jadi kalian mahal-mahal cuma dapat ijazah aja. Semua juga punya ijazah. Jadi kalau udah lulus, Pak, saya semua ijazah aja nih. Ya, semua juga punya ijazah, tapi apa nilai tambah kalian? Ya. Jadi magang ikutan, nanti ada magang ya, magang 6 bulan ikutan, ada program penelitian dengan dosen ikutan, itu punya untuk menambah portofolio kalian. Nah, itu kalau kalian ingin jadi praktisi. Jadi kalian harus punya perbedaan, keunikan dengan teman-teman kalian. Jadi kalau nanti UTS, UAS atau nanti ujian, ya jangan saling kerjasama dengan teman karena teman kalian adalah saingan kalian. Jadi kalau teman kalian nggak lulus, kalian harus seneng gitu. Berarti kalian mengurangi saingan, gitu dong. Jadi teman Pak, sedih Pak, teman saya nggak lulus, saya udah lulus duluan, nggak apa-apa. Jadi kalian itu mengurangi saingan. Ya, mengurangi saingan nggak apa-apa. Jadi jangan, kalau berteman di luar ini nggak apa-apa, nongkrong nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau udah masuk ke sistem, itu kamu saingan saya. Saya harus hebat dari kamu, gitu dong. Harus kayak gitu, motivasi. Ya, gitu ya. Itu kalau jadi praktisi. Yang kedua, mau jadi apa? Jadi jadi ahli. Kalau mau jadi ahli harus sekolah lagi S2 ya. Karena yang disebut ahli itu dia harus S3, harus doktor. Saya baru S2, berarti saya baru asisten ahli, belum jadi ahli saya. Jadi baru asisten. Jadi kalau S1 apa dong Pak? Kalau S2 aja asisten ahli, berarti kalau S1 sarjana itu baru calon ahli.
Jadi kayak itu baru bakal calon ahli. Yang belum lulus S1 bakal calon. Jadi S1 itu baru calon ahli, S2 asisten ahli, baru kalau sudah doktor dia bisa disebut ahli. Yang disebut ahli itu apa? Ahli itu dia fokus pada satu keilmuan. Jadi S1 itu kan belajar semua gitu ya. S2 lebih fokus kemana, S3 lebih fokus lagi. Dan itu yang dibayar mahal kan itu kan. Kalau kita fokus pada satu keilmuan, kita dibayar mahal. Seperti dokter spesialis lebih mahal daripada dokter umum. Semakin spesial, semakin mahal. Ya. Jika Ronaldo ya dia spesialis mencetak gol, dia dibayar mahal. Kemudian si Buffon dia spesialis kiper, dia dibayar mahal karena dia kiper, ahli di kiper. Namun si Buffon dia jadi penyerang, dia dibayar murah karena dia tidak akan mencetak gol. Ya, gitu. Jadi ahlinya semakin ahli semakin mahal, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha pengusaha. Jadi sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang jadi pengusaha itu bagus sekali menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ingin jadi pengusaha kan ya IPK mah nggak ngaruh-ngaruh amat lah 2,5 kayak tenan naon. Tapi harus banyak jaringan, harus ikut ya misalnya kalian harus banyak teman ya, ikut organisasi, HIPMI PT, ikut koperasi ya, bergaul dengan kampus lain ya, mencari ide bisnis dan sebagainya. Tapi kalau Pak saya mau jadi pengusaha, kerjanya di kosan tidur main game, mau jadi pengusaha. Ya. Jadi pengusaha kan nggak gampang. Nah, mental juga harus jadi punya dikasih Pak orang tua saya kaya, tenang mau ngasih modal, dikasih modal berapapun kalau kalian mentalnya jelek ya akan habis juga kan karena tumbang bisnisnya ya. Jadi bisnis itu mental diatur diasah dengan kalian harus bersosialisasi ya, harus cari ide bisnis. Jadi kalau tumbang satu kalian tetap jadi pelajaran kan gitu ya. Kalau kita mau lihat baca orang-orang sukses kayak Harold Tanjung ya dulunya juga kan banyak, bahkan kalau bisnis awal itu dia nggak orientasi uang, jadi setahun mungkin rugi terus ya, 2 tahun rugi ya, nggak pernah untung, tapi yang penting dia punya jaringan, punya teman dan sebagainya banyak, dan itulah jadi modal utama sehingga nanti setelah udah ada sukses ya tinggal enak gitu. Tapi untuk membangun itu yang susahnya mental itu. Jadi banyak orang syariah yang itu. Nah, yang keempat, jangan jadi pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah dia di awal, nah ini yang saya perhatikan, banyak sarjana yang di awalnya itu nggak salah niat ya. Saya niatnya mau main, atau misalnya hanya kuliah aja, yang penting kuliah lah. Ya, nggak tahu saya mau ngapain, nggak tahu numpering cewek setelah lulus saya mikir itu salah sekali. Jadi harusnya kalian tahu itu dari sekarang kalian mau jadi apa. Kalau udah lulus baru mikirin kalian mau jadi apa susah, udah telat. Mau membangun portofolio telat, membangun jaringan telat. Kalau misalkan mau S2 paling S2 atau dia maksa wirausaha. Ya kan ada nih Mas, ini saya contoh nih, ada mahasiswa yang saya tahu nih ada kakak kalian yang jualan kopi, yang jualan seblak di kampus. Kemudian saya beli, ya sambil ngobrol. Tapi cuma 3 bulan, sana lagi. Saya datang lagi ke tempat itunya, ke tempat si itu dekat kampus. Nggak jualan lagi. Kenapa nggak jualan lagi? Udah habis modalnya. Berarti kan dia nggak siap. Jualan kopi juga sama. Cuma 3 bulan, 4 bulan jualan kopi, kesananya nggak ada lagi. Kemana? Sayang kan dia modal kan dia bikin kopi punya harus ada modal dan sebagainya ya. Jadi sayang sekali kalau mau wirausaha dari sekarang gitu ya, jangan setelah lulus baru bikin saya mau jualan kopi. Kalau mau jualan kopi coba dari sekarang inovasinya, ada hibahnya nih, ada hibah dikti kompetisi bisnis manajemen nanti ikutan ya, sama saya dibantu bikin proposalnya. Itu dapat 30 juta dari negara. Ada PKM kewirausahaan ya tadi ya, tapi kecil itu cuma 5 juta sampai 10 juta. Kemudian ada juga
Wiradesa. Wiradesa itu bisnis membantu para desa ya, itu sekitar 40 juta juga ya digabung. Bikin proposalnya sama saya, bikin kelompok. Pak, saya mau bikin ini, Pak. Ya udah, saya senang kayak gitu. Ya, pada saya tuh suka ngejurung-jurung mahasiswa, tapi mahasiswanya nggak mau didorong gitu. Jadi saya capek sendiri. Ya, yuk maju bersama ya. Jadi jangan sampai kalian milih yang keempat, jadi pengangguran. Ya, jadi beban keluarga. Lebih capek mana? Kerja sama jadi pengangguran, lebih capek pengangguran. Saya ada juga teman yang gitu ya, capek, saya kasihan ya. Jadi kalianlah jangan orang yang jadi dikasihani. Ya. Itu jadi motivasi buat kalian. Jadi kalian harus mumpung masih semester 3, ayo gunakan waktu yang 3 tahun ini untuk meningkatkan portofolio kalian. Tentukan kalian mau jadi apa sana. Tadi kalau mau jadi praktisi, berarti kalian harus IPK besar nih. Harus punya, selain IPK nggak cukup, ijazah nggak cukup ternyata. Karena banyak jutaan orang, ratusan orang, ribuan orang yang punya ijazah sama dengan kamu. Nilainya juga nggak jauh beda dengan kamu. Berarti kamu harus punya nilai tambah. Bahasa harus ditingkatkan ya. Apalagi yang punya pengen beasiswa S2 ke luar negeri, beasiswa di dalam negeri pun sama, itu bahasa TOEFL dan sebagainya harus ditingkatkan minimal mungkin 500 ke atas gitu ya. Jadi kalian harus mulailah dari sekarang meningkatkan portofolio kalian ya. Kalau yang perempuan, Pak, saya mau nikah aja ya, nggak apa-apa, nikah juga kan harus pintar sebenarnya. Harus bisa bahasa Inggris, anaknya juga biar pintar bahasa Inggris ya. Gitu ya. Atau misalkan Pak nikah kan bisa sambil, perempuan itu harus punya, jangan tergantung sama laki-laki ya, dia harus punya income sendiri, bisnis gitu ya, punya karir sendiri, kalian punya cita-cita, jadi nikah itu jangan menjadi halangan untuk kalian berkarir. Itu menurut saya. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan, itu hanya sekilas perkenalan dari saya ya. Yang penting buat saya, kalian harus having fun ya, harus senang di kuliah saya. Jadi jangan jadikan beban. Tugas project tadi benar-benar menyenangkan. Coba aja, menyenangkan benar. Kenapa? Kalian harus diskusi dengan teman kalian, cari teman kalian, sambil nongkrong boleh, sambil ngapain kayak di kosan kayak ngapain, serah. Yang penting diskusi masalah project, dan itu menyenangkan. Cari referensi webinar sama-sama gitu dengan kelompok. Jadi kalian sekarang boleh sudah mulai mencari kelompok ya, silakan, terserah, saya tidak akan menentukan kelompoknya. Pokoknya 3-5 orang. Dan tugas proyeknya tadi ya, kalian berdiskusi sama-sama, webinar sama-sama ya, dan itu menurut saya itu menyenangkan sekali. Sangat-sangat menyenangkan daripada bekerja sendiri ya. Karena waktu ini adalah waktunya kalian tuh, karena begini, ini kalau kalian sudah lulus, teman-teman kalian, ini saya pastikan ya bahwa angkatan kalian itu tidak akan lulus semua 4 tahun, pasti ada yang nggak lulusnya. Yang nggak 4 tahun misalnya bakal lulus, tapi ada yang berbeda-beda. Itu adalah hal yang lumrah dalam perkuliahan. Jadi misalkan ini ada 40 orang, yang lulusnya yang 4 tahun, yang 8 semester mungkin hanya ada 20. Bahkan target fakultas sendiri, target fakultas ya, fakultas itu targetnya hanya 60% lulus tepat waktu. Berarti 40%-nya nggak lulus, Pak. Tidak ditargetkan lulus tepat waktu. Apakah fakultas sering, pertanyaannya, apakah fakultas sering memenuhi target? Pernah ada 60% lulus, pernah juga ada hanya 30%, hanya 40% yang lulusnya ya. Jadi kalau kerasa banget, karena saya juga lulusnya 5 tahun, tidak usah khawatir. Jadi yang lulus 5 tahun tidak usah khawatir, santai aja. Tapi saya kerasa kalau teman saya sudah lulus, saya belum lulus, itu saya kerasa di kampusnya sendiri karena temannya. Jadi kalian temannya sama adik kelas gitu ya. Gitu ya. Jadi pertama ya, kalau manfaatkanlah waktu diskusi dengan, jadi kalau diskusi, kalau nongkrong itu jangan ngomongin pacar orang. Kalau nongkrong ngopi, ngomongin pacar orang, ngomongin pacar, ngomongin yang lain.
Ya ngomongnya diskusi ini project ya menyenangkan ya. Oke, gitu aja lah. Terima kasih atas waktunya. Ya, ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silakan.